Halo Sobat Fisika, kembali bersama dengan saya, Heski. Kita akan membahas on MIPA tahun 2024, kuantum soal nomor 2, yaitu tentang partikel dalam delta potensial. Soalnya seperti ini, tinjau sebuah partikel dengan massa M yang bergerak dalam potensial satu dimensi. Kita gambar saja langsung ya, supaya paham. Jadi ada potensial satu dimensi, kemudian potensialnya itu negatif ya, negatif A delta X ya. Jadi dia saya seperti ini ya, anggap aja ini kecil sekali gitu ya, ini terlalu exaggerate ya, jadi ini sangat-sangat kecil gitu ya. Delta X, delta Dirac itu kan berperilaku kalau dia di X sama dengan 0, maka nilainya itu adalah infinity ya, tapi ketika di tempat lain ya tidak sama dengan 0, nilainya 0 gitu ya. Nah juga dia umumnya ternormalisasi ya, jadi integral dari delta X dari minus tak hingga sampai tak hingga dx itu sama dengan 1. Ya mungkin ada faktor normalisasi lainnya, tapi saya agak lupa itu apa faktor normalisasi, tapi yang jelas integralnya ini total bisa kita normalisasi menjadi 1 ditambah satu faktor konstan yang lain. Oke, nah potensialnya itu berbentuk V ya, V nya Vx itu adalah minus A delta X gitu ya, dengan kekuatan sebesar A gitu ya, dikalikan delta X, di mana delta X adalah fungsi delta Dirac ya. Tadi sudah saya jelaskan properti fungsi delta Dirac. Partikel ini terikat ya, energinya negatif jika fungsi gelombang phi x mengandung konstanta k, bilangan gelombang dan amplitudo gitu ya. Jadi kita bisa mungkin tebak ya, mungkin fungsi gelombangnya phi x gitu ya, mungkin adalah a e pangkat i kx mungkin gitu ya. Tentukan nilai x0 ya, sedemikian sehingga probabilitas menemukan partikel di x kurang dari x0 adalah setengah ya. Jadi probabilitas diminta ya. Jadi yang dimaksud adalah probabilitas ya, x kurang dari x0. Itu artinya kalau kita punya rapat probabilitas ya. Jadi ini kita ngomongin rapat probabilitas ya, probabilitas sebagai fungsi x. Ini kayak satu simbol yang lain dengan dibandingkan probabilitas ya. Jadi ini adalah rapat probabilitas. Nah, tidak lain rapat probabilitas itu adalah perkalian antara psi conjugate dengan dikalikan dengan psi x ya. Itu adalah rapatnya. Kalau rapat itu pasti dia bergantung posisi ya. Nah, katakanlah kita punya rapat probabilitas gitu ya. Misalkan kita menemukan partikel seperti ini gitu ya. Nah, yang ditanya adalah berapa nilai x0 ya. Sehingga misalkan x0-nya berapa sehingga kita dapat menemukan kalau diintegralkan, jadi probabilitas di x kurang dari x0 itu tidak lain adalah integral ya, x integral dari minus tak hingga sampai x0 dari rapat probabilitas tadi ya, dx dx gitu. Nah, ini yang kita cari adalah x0 nya berapa supaya nilai ini sama dengan setengah ya. Nah, kemungkinan apakah bentuk kurvanya itu simetris gitu ya. Jadi kalau dia simetris sudah jelas bahwa x0 nya pasti ada di angka 0 gitu ya. Jadi tanpa soal ini ngerjakan pun mungkin bisa gitu ya. Tapi kita akan coba cek ya. Oke. Nah, bagaimana memulainya? Kita mulai dengan persamaan Schrödinger ya. Persamaan Schrödinger yang sebelumnya kita sudah latihan dan turunkan gitu ya. Persamaan Schrödingernya adalah minus h bar kuadrat per 2m
turunannya ini dari operator momentum ya, kuadrat, maka ini adalah operator energi kinetik ya, dikurangi potensialnya ya, A delta X psi X ya, sama dengan E psi X gitu ya. Oke, ini persamaan Schrödinger. Nah, sekarang kita harus mencari psi X ya. Nah, untuk mencari psi X, karena kita punya delta function, gimana hilang? Oke, karena kita punya delta function di sini, ini akan lebih mudah kalau persamaan ini kita integralkan ya. Jadi kita integralkan semua terhadap dx, terhadap ini semua ya. Dan ruas kiri juga kita integralkan ya, terhadap dx. Nah, tapi karena delta x ini hanya bernilai, ada nilainya ketika dia sama dengan 0, kita integralkannya nggak perlu dari minus infinity sampai infinity, tapi cukup dari jarak kecil saja gitu ya. Jadi kalau tadi potensialnya seperti ini gitu ya, nah kita integralnya kira-kira dari sini gitu ya, minus epsilon sampai epsilon gitu aja ya. Oke, pertama kita menjumpai integral yang seperti ini ya. Jadi permasalahan pertama adalah kita punya integral turunan kedua gitu ya, baik gitu ya. Nah, integral dari turunan kedua ini adalah turunan pertama ya. Turunan pertama yang kita evaluasi di epsilon, kita kurangi dari turunan pertama juga, yang kita evaluasi di minus epsilon. Oke ya. Ini permasalahan pertama. Yang permasalahan kedua, kita punya integral dari delta function ya. Minus A delta X psi X. Nah, integral ini dari minus epsilon sampai epsilon itu bernilai tidak lain adalah, karena dia ini hanya bernilai tertentu pada saat bernilai 0 gitu ya, maka integral yang seperti ini akan menjadi ini minus A, tetap saja kita tahan koefisiennya psi 0 gitu. Nah, kemudian integral yang ini gitu ya, karena kita mengambil dari batas yang sangat kecil gitu ya, karena dia tidak punya turunan atau apapun, jadi kita anggap fungsinya bernilai kontinu gitu ya. Misalkan fungsi psi x itu adalah kontinu dan kita ambil epsilon yang sangat kecil, maka integralnya itu sebenarnya kalau kita mendekati limit epsilon makin kecil, integral yang ruas kanan ini bernilai 0 gitu ya. Karena epsilonnya kita anggap kecil. Artinya kita mempunyai persamaan yang muncul dari dua suku pertama saja. Ya, kita tulis lagi persamaan Schrödingernya, minus h bar kuadrat per 2m. Kemudian ada diskontinuitas dari turunannya ya, d per dx phi gitu ya, di epsilon dikurangi d per dx dari phi di minus epsilon. Ini karena ada minus ya, maka kita pindahkan ke ruas kanan, dan karena kita tahu ini ruas kanannya sama dengan 0, ini sama dengan A kali psi 0 ya, ini hasil integralnya tadi, yang berarti bahwa nilai dari psi 0 itu menunjukkan adanya diskontinuitas gitu ya dari fungsi gelombang yang kita pasang. Nah, kalau kita melakukan tebakan, oke, sekarang kita menebak fungsinya ya. Syarat batasnya adalah fungsi gelombang itu harus berkelakuan baik ya. Dx sama dengan infinity itu harus berkelakuan baik.
artinya dia terdefinisi. Nah, yang paling mudah adalah fungsi gelombang di X sama dengan infinity itu harus turun menjadi 0 gitu ya fungsinya. Maka ini harus sama dengan 0. Demikian juga fungsi gelombang di X sama dengan minus infinity. Ini juga harus sama dengan 0. Maka kita bisa bayangkan fungsi gelombangnya kemungkinan berbentuk seperti ini. Jadi solusi yang kita ambil itu untuk X ya, Phi X ya, itu sama dengan ada dua nilai. Untuk X lebih besar 0, maka solusinya adalah psi X itu sama dengan, katakanlah kita punya amplitudo ya, E pangkat minus Kx gitu ya. Nah, untuk X yang kurang dari 0, maka psi X adalah E pangkat Kx gitu. Nah, epsilon ini kan mendekati 0 ya, ini di dekat-dekat 0 ya, terjadi diskontinuitas. Maka kita bisa cek apakah memang turunan dari psi X itu terjadi diskontinuitas. Nah, ini dari kurvanya sudah jelas ya. Dari kurvanya itu gradien ya, kemiringan di X sama dengan 0, di kiri itu kemiringannya ke sana ya, ke atas. Jadi turunannya positif. Sedangkan yang ini gradiennya ke kiri bawah. Jadi turunannya berubah drastis gitu ya. Ada diskontinuitas dari turunannya. Nah, kita bisa cek berapa turunannya. Maka yang ini ya, yang ini kita sebut aja phi x plus gitu aja. Ini minus gitu ya. Turunan dari phi plus itu adalah minus a k E pangkat minus kx gitu ya. Kemudian turunan dari phi minus adalah a k E pangkat kx gitu. Nah, ini kita memunculkan diskontinuitas ya, dan cocok ya. Tadi di kiri yang minus itu turunannya ke atas, jadi dia slope-nya positif, sedangkan yang positif slope-nya ke bawah itu negatif. Kita masukkan ke persamaan ini tadi, jadi kita mendapatkan minus h bar kuadrat per 2m. Turunan yang kanan ya, turunan yang kanan itu adalah minus ak. Terus turunan yang kiri dikurangi ak gitu ya. Oh, ini sorry ya, saya lebih eksplisit lagi ya. Saya bilang AK kali E pangkat minus KX, tapi dievaluasi di X sama dengan epsilon, atau mendekati 0 sebenarnya. Nah, X saat dia mendekati 0 ya, E pangkat 0 itu artinya 1 gitu ya. Jadi makanya saya tulis tadi AK gitu. Nah, ini dikurangi AK juga, sebenarnya kan dikurangi tapi nilai positif jadi minus AK gitu. Dan sama E pangkat 0 artinya 1. Ini sama dengan A dari psi 0. Psi 0 apa? Psi 0 atau psi X tadi kan A E pangkat KX ya, minus ya. Ini ya. Maka psi 0 ya tidak lain adalah A gitu ya. Jadi ini adalah A. Oke, dari sini kita mendapatkan nilai K-nya. Dari sini kita mendapatkan nilai K-nya. K-nya adalah minus H bar kuadrat per 2M. Ini karena ada A di kiri dan kanan, kita bisa coret ya. Jadi ini minus 2K sama dengan A gitu ya. Maka nilai K-nya ketemu adalah 2MA per H bar kuadrat gitu ya. Dicoret ya duanya, sorry. Jadi duanya tidak ada. MA per H bar kuadrat. Itu ya, fungsi gelombangnya ketemu. Maka fungsi gelombang akhirnya kita mendapatkan psi
Oke, A-nya belum ya. Untuk A-nya kita bisa normalisasi gitu ya fungsinya. Jadi integral dari minus infinity sampai infinity dari psi x dx harus 1 gitu ya. Kalau itu karena kita punya dua fungsi tadi, kita bisa pecahkan jadi dua fungsi ya. Minus infinity sampai 0 dari psi minus x dx ditambah integral 0 sampai infinity dari psi plus x dx. Ini harus sama dengan 1 gitu ya. Nah, integral minus tadi adalah integral minus infinity 0 a e pangkat kx dx ditambah integral 0 sampai infinity a e pangkat minus kx ya dx. Ini harus sama dengan 1. Oke, integral yang pertama tidak terlalu susah. Integral yang pertama bernilai a per k e pangkat kx gitu ya, dengan batas minus tak hingga sampai 0 ditambah a minus 1 k dengan batas 0 sampai hingga ya e pangkat minus kx lagi. Ini harus sama dengan 1. Nah, di sini kita dapat a per k e pangkat 0 itu 1 dikurangi 0 gitu ya. Ditambah a per minus k e pangkat tak hingga itu 0 dikurangi 1 ya. Sama dengan 1. Jadi a per k kalikan 2, jadi 2 kali muncul ya, minusnya kecoret ya. Ini sama dengan 1, maka a-nya ketemu adalah k per 2 ya. Jadi tidak lain adalah tadi k-nya adalah ma per h bar kuadrat ya. Itu. Maka fungsi gelombangnya ketemu adalah sorry, ada duanya ya. Ma per h bar kuadrat 2 e pangkat minus ma per h bar kuadrat absolute value dari x ya. Ini adalah fungsi gelombangnya. Kemudian pertanyaannya, berapakah nilai x0 tadi ya, probabilitasnya? Untuk menghitung probabilitas tadi, x kurang dari x0 itu adalah integral dari minus tak hingga sampai x0 psi x dx gitu ya, dari rapat probabilitas. Nah, ini sebenarnya kita nggak perlu tebak kalau nilainya cuma setengah ya, pasti kalau nilainya itu cuma setengah berarti harusnya x0-nya sama dengan 0 gitu ya. Jadi soal ini sebenarnya nggak perlu, ini terlalu trivial. Seandainya nilainya sepertiga atau 2/3 atau pecahan yang lain nilainya lebih tidak trivial gitu ya. Jadi karena probabilitas dari minus infinity sampai infinity itu nilainya adalah 1 gitu ya, karena kita sudah normalisasi dia tadi ya. Sudah, tapi untuk memastikan kita ambil aja gitu ya kuadratnya ini supaya kita puas. Sorry ya, saya harus kuadratkan tadi ya. Iya, jadi ada salahan tadi kan. Ini yang ternormalisasi harus dikuadratkan ya. Maka ini adalah a kuadrat 2 gitu ya. Minus 2. Jadi ini a kuadrat. Ini 2k. Di sini a kuadrat ya. Minus 2k. Nanti ini 2k a kuadrat minus 2k
A kuadrat minus 2K. Ini duanya kecoret ya. Maka A-nya itu ketemu akar K ya. Ini duanya kecoret, ini akar ini. Oke, saya minta maaf ya. Oke. Jadi sudah jelas ya, kalau kita paksa bahwa integral dari minus infinity sampai infinity itu harus 1, berarti integral nilai x0-nya itu sudah pasti ya. Tidak perlu kita hitung, sudah pasti x0-nya sama dengan 0 gitu. Karena fungsinya simetrik gitu ya. Oke, demikian jawaban dari soal on MIPA, soal kedua tentang Dirac potensial. Tapi dari sini kita belajar bagaimana melakukan perhitungan dan menggunakan integral dari persamaan Schrödinger untuk menemukan fungsi gelombang ya dari Dirac potensial. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman semuanya.